Selamat berjumpa kembali bersama saya Fun Fikri Channel. Kali ini pembahasan matematika kita sudah sampai pada fungsi eksponen, khususnya tentang pangkat bulat positif. Baik, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat-alat tulis kalian dan jangan lupa duduklah sesuai dengan SOP. Mari kita mulai pembahasan fungsi eksponen pangkat bulat positif. Baik, dimulai. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Jadi untuk kesempatan kita kali ini yang kita bahas adalah pangkat bulat positif. Untuk 0 dan bulat negatif akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang dinamakan dengan bilangan berpangkat itu perkalian berulang suatu bilangan. Jadi kalau ada 2 pangkat 5, itu artinya sama dengan perkalian dari bilangan 2 sebanyak 5 faktor. Kalau 2 pangkat 6, ya perkalian 2 sebanyak 6 faktor. Kalau 3 pangkat 5, ya perkalian 3 sebanyak 5 faktor, dan seterusnya. Nah, apabila kita wujudkan dalam suatu bilangan A pangkat N, itu adalah perkalian A, jadi perkalian berulang A sebanyak N faktor. A ini disebut sebagai basis atau bilangan dasar, sedangkan N adalah pangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat ditanyakan basisnya berapa, berarti basisnya adalah 2. Kalau ini seperti kita jumpai pada orang yang meninggal, ya, itu 2 ini yang membawa, 5 ini yang dibawa. Jadi yang dipanggul ini pangkat, yang memanggul itu basis. Saya rasa sudah jelas. Pangkat bulat positif. Nah, ini yang pertama. Ada bilangan berpangkat dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka sama dengan ini perkalian 2 kali 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 2 perkalian 2 sebanyak 2. 2 pangkat 3 perkalian 2 sebanyak 3 faktor. Nah, jadi semuanya ada 5 faktor, maka bisa ditulis 2 pangkat 5. Sehingga dari sini kita bisa buat suatu SOP bahwa A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Saya bertanya, Pak, iya apa nak? Bagaimana kalau basisnya itu beda, satunya A, satunya B? Ya jawabannya simple. Ya kalau beda, ya jangan digunakan SOP ini. Sekali lagi, SOP ini khusus apabila basis sama. Basisnya sama A, pangkatnya P, satunya Q, maka A pangkat P tambah Q. Yang nomor 2. Ini dibagi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 dibagi 2 kali 2 kali 2, sehingga bisa kita bagi, hasilnya sisa 2 pangkat 3, sehingga bisa kita tulis SOP-nya A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Nah, dari sini kita sudah dapat 2. Jadi ini adalah basic, wajib
wajib tahu, wajib bisa. Kalau dikalikan di jumlah, dibagi dikurang. Yang ketiga, ada bilangan berpangkat dipangkatkan. 2 pangkat 3 kuadrat itu artinya perkalian bilangan 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Sudah. Nanti bingung lagi, Pak, pangkat 2-nya itu kemana? Wah, repot. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, menurut aturan yang nomor 1, SOP nomor 1, basis sama dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Jadi sama dengan 3 tambah 3 atau 3 kali 2. Hasilnya sama dengan 6. Nah, sehingga bisa kita buat SOP A pangkat P dikali Q, maka hasilnya sama dengan P kali Q. Jadi kita sudah dapat 3 dikalikan, dibagi, dipangkatkan. Yang nomor 4, ini adalah perluasan dari nomor 1, 2 kali 3 pangkat 3. Nah, maka ini sama dengan perkalian 2 kali 3 sebanyak 3 faktor. 1, 2, 3. Nah, dari sini kita bisa gunakan aturan komutatif. 2, 2, 2 ini kita kumpulkan jadi 1. 3-nya juga kita kumpulkan jadi 1. Maka jadilah 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini 2 pangkat 3. Yang belakang 3 pangkat 3. Nah, sehingga kalau kita lihat hubungannya ini, maka AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Ingat, kalau dalam bentuk huruf jangan dikalikan. Jadi biarkan seperti ini. Next, nomor 5. Bagaimana kalau pecahan? Pembagian 2 dibagi 3 pangkat 3. Nah, sama kita jabarkan menjadi 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 sebanyak 3 faktor. Kita kumpulkan yang atas dan yang bawah, maka jadilah 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan A dibagi pangkat P. Kalau kurungnya dilepas, maka dapatnya A pangkat P dibagi B pangkat P. Jadi 5 ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah sebagai dasar pada bilangan pangkat positif, atau kalau dalam textbook itu sifat dari bilangan pangkat positif. Nah, sekarang mari kita terapkan SOP 1 sampai 5 di dalam soal. Contoh yang pertama, hitunglah A 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 kali 2, B 9 pangkat 7 dikali 9 pangkat 5, C 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi ini masih untuk pemahaman. Yang nomor A, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 kali 2 sama dengan, karena basisnya sama maka pangkatnya dijumlah. Jelas. Jadi 2 tambah 4 tambah 1. Ini ada pangkat 1 tidak ditulis. Sama dengan 2 pangkat 7. Yang perlu diperhatikan, penulisan pangkat itu harus di atas, tidak boleh sejajar. Jadi yang dipanggul tidak boleh sama dengan yang memanggul. Gitu aja. Nah, yang nomor B, bagaimana kalau pembagian? Oh, ini 2 pangkat 7 dihitung ya, karena soalnya itu hitunglah, jadi dihitung 2 pangkat 7 itu 128. Bagian dari mana? Ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak
7 faktor, tinggal ngalikan aja. Yang nomor B, 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5, karena kalau dibagi pakai pangkat dikurang. Sama dengan 9 pangkat 2, sama dengan 81. Ada yang masih susah di sini? Masih mudah aja kok. Ingat ya, matematika itu memang mudah. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Nah, jadi mudah-mudahan contoh yang pertama ini kalian sudah bisa memahami. Kita tingkatkan levelnya. Giginya 2, kita masuk ke gigi 2, jadi agak nah ini 16 pangkat 3/4 ditambah 9 pangkat 1/2 dibagi 125 pangkat 2/3 dikurang 27 pangkat 1/3. Wah, seru kelihatannya ya. Sengaja dibesarkan nah, supaya mudah, karena ini bilangan pangkat, ini pecahan. Kita mulai. Yang pertama, 16 ini kita wujudkan menjadi 2 pangkat 4. 9 3 pangkat 2. 125 ini 5 pangkat 3. 27 3 pangkat 3. Jadi kita wujudkan dalam bilangan berpangkat. Nah, kalau sudah kita gunakan SOP, pangkat dipangkatkan berarti dikali, sehingga didapatkan 2 pangkat 4 kali 3/4 ditambah 3 pangkat 2 kali setengah dibagi 5 pangkat 3 dikali 2/3 dikurang 3 pangkat 3 kali 1/3. Jadi di sini bergabung ya, ini pangkat dipangkatkan, ini ada pembagian, seru ini. Nah, 4 ini gugur, 2 dengan 2 gugur, 3 dengan 3 gugur, 3 dengan 3. Jadi sekarang sisa 2 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 5 pangkat 2 dikurang 3. Kan jadi sederhana ini. Jadi kelihatannya soalnya ini ribet, ternyata setelah kita gunakan SOP-nya ternyata menjadi sangat sederhana. 2 pangkat 3 bukan 6. Ini mohon diperhatikan, kalau kita terburu-buru biasanya 2 pangkat 3 itu dianggap 2 kali 3, padahal adalah 8. 8 ditambah 3 dibagi 25 dikurang 3 sama dengan 11 dibagi 22. Kita bagi dengan 11, hasilnya 1/2. Jadi yang hitungan ini setelah kita hitung hasilnya adalah 1/2. Bagaimana? Sudah pintar ya sekarang? Jangan lupa silahkan disalin, dihitung, buktikan bahwa kalian itu bisa. Memang kalau melihat pasti gampang, iya, apalagi kalau dengarkan suaranya Pak Fikri. Kita masuk pada gigi yang ketiga. Sederhanakan, walah ini opo lagi, ini pangkat 3 dibagi dalam kurung pangkat 2. Ya enggak masalah, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ini langsung sama dengan ya, kalau nulis soalnya lagi wah berdele-dele ini. Nah, yang pertama, mari kita sederhanakan yang di dalam kurung. 2/3 tetap, karena ini pembagian pasti nanti pangkatnya dikurang. Kalau dikurang, kita cari yang pangkatnya lebih tinggi. Contoh, ini ada Y pangkat 2 yang di bawah Y pangkat 1, maka hasilnya adalah Y, ngitungnya di atas, jadi Y sama Y pangkat 2 kurang 1 di atas, karena pangkat 2 nya di atas. Sedangkan untuk X yang lebih besar pangkatnya itu di bawah, jadi kita ngitungnya di bawah.
Jadi 3 dikali X pangkat 2 kurang 1. Jadi ini harus dipahami. Jadi saya ulang lagi, di mana yang pangkatnya itu nilainya lebih tinggi itu yang ditulis. Yang pangkatnya nilainya lebih rendah ya memang harus mengalah. Untuk yang X nulisnya di bawah, untuk yang Y nulisnya di atas. Kenapa? Karena pangkat Y itu di atas lebih tinggi nilainya. Ini tidak ada masalah. Pangkat 3 tetap pangkat 3. Nah, sekarang yang kedua sama. Sekarang mari kita lihat. Yang di atas pangkatnya semuanya 1, yang di bawah X pangkat 2 Y pangkat 3. Jadi hitungannya kita tulis di bawah. 4-nya tetap, 3 tetap, baru X pangkat 2 dikurang 1. Y pangkat 3 dikurang 1, baru dipangkatkan 2. Jadi ini harus yes. Kalau nggak yes Pak, yo di yes kan, nah. Di replay lagi, dipelajari kembali. Kita sederhanakan, maka 2 dikurang 1 itu kan 1, maka jadi sisa 2Y. Untuk yang bawah 3 3X, pangkat 3-nya tetap, dibagi dalam kurung 4-nya standby per 3X Y kuadrat dipangkatkan 2. Ini asik, nah, apalagi kalau kalian pengen aljabarnya berkembang, harus mempelajari ini. Makanya materi ini hanya dikhususkan kalian yang ada di IPA. Anak IPS tidak diberi, nah. Jadi ini kebanggaan bagi anak IPA mempelajari fungsi eksponen. Nah, sudah ya. Nah, dari sini kita buka kurungnya. Ingat SOP-nya, kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Kalau ini dibuka, maka semuanya mendapat pangkat 3. Maka 2 pangkat 3, Y pangkat 3. 3 pangkat 3, X pangkat 3. Maka jadilah ini. Jadi semuanya diberi pangkat 3. Dibagi, nah yang kedua, suku kedua ini dipangkatkan 2. Maka jadilah 4 kuadrat dibagi 3 kuadrat, X kuadrat. Yang ini Y pangkat 2 dikali 2. Ini menggunakan SOP yang nomor 5. Baru kita sederhanakan lagi. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, ini XY nya tetap. 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9, ini tetap. Y ini 2 kali 2 4. Nah, kalau ini sudah bentuk sederhana, baru pembagian ini kita jadikan perkalian. Kita jadikan perkalian dengan syarat suku yang kedua ini tukar posisi. Yang ada di pembilang jadi penyebut. Yang jadi penyebut yang di bawah pindah jadi di atas. Saya rasa kalian semua sudah paham. Ini diajarkan beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah tukar posisi, baru apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada. 8 dengan 16 ini bisa dibagi, maka dapat 2 yang di bawah. 9 dengan 27 dapat 3. Sehingga nah ini Y, yang di bawah kan nggak ada Y. Nah, ini dikali, maka Y pangkat 3 ditambah 4. Untuk yang X, yang di bawah ini ada 3, ini ada 2, maka 3 kali 2 6. Ini X nya pangkat 3, yang atas pangkat 2. Jadi pangkatnya lebih besar nilainya di bawah, maka nulis X nya di bawah. Maka 6 kali X pangkat 3 dikurang 2.
Kita hitung, ini Y pangkat 7 dibagi 6X pangkat 1, satunya tidak ditulis. Nah, jadi bentuk yang ribet ini setelah kita gunakan aturannya, SOP-nya, maka tersisa Y pangkat 7 dibagi 6X. Gimana? Mudah, Pak. Oh, kan mendengarkan aja. Lu ya ditulis. Nah. Jadi pada saat soal mulai dibahas, ya kalian diusahakan ya juga mulai. Jadi sama, sambil mendengarkan suara, kalian bisa sambil menulis. Wah, itu yang lebih baik. Oh, nanti aja, Pak. Ya sembarang aja. Anak zaman sekarang ini kan begitu. Oh, nanti aja, Pak. Anu ya, Pak. Anu semua banyak pol. Kita ke gigi 4. Wah, ini apalagi ini. Nah, ini soalnya beda lagi. Jika A 2, P 5, Q 10, R 12. Tentukan hasil dari A pangkat P dikali A pangkat Q dibagi A pangkat R. Wah, ini A-nya sama ya enak. A pangkat P dikali A pangkat Q dibagi A pangkat R. Nah, sudah kita habis ini sudah kita gantian diketahui. A diketahui 2, P 5, Q 10, R 12. Maka yang pembilang karena dikali ya dijumlah. Yang penyebut ya standby wong dia sendirian. Maka sama dengan, ingat, 5 tambah 10 kan 15. 15 dan 12 itu nilainya lebih tinggi 15. Jadi perhitungannya ada di atas. Maka sama dengan 2 pangkat 15 dikurang 12 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 6. Salah ya, bukan 6, 8. Saya rasa sampai di sini tidak ada masalah karena pangkatnya masih positif. Maka untuk yang muda ini harus kalian kuasai sapol kemampuan. Mudah-mudahan ya 100%. Ingat modal kita itu hanya aturan 1 sampai 5. Dikalikan, dibagi, dipangkatkan, lalu ada perkalian dalam kurung dan pembagian dalam kurung, kan itu saja. Nah, 5 itu kalau sudah dikuasai tinggal diaplikasikan. Contoh nomor 5. Tentukan nilai dari 5 kali 7 pangkat 5 dikurang 4 pangkat 7 dibagi 10 kali 14 pangkat 5. Ya kalau kalian kalikan semuanya yuk besar bilangannya. 5 kali 7 itu 35. 35 kali 5, wah hitungan dewe banyak. Belum lagi dikalikan 4 pangkat 7, wah banyak pol. Nah, mari kita gunakan aturannya. Pasti bisa, karena soalnya udah disetel, nah, tenang aja. Maka yang pertama, ini di kurungnya kita buka, maka bilangan di dalam kurung mendapat pangkat 5. Maka jadilah 5 pangkat 5 dikurang 7 pangkat 5. Nah, dikali 2 pangkat 7 ini kita 4 ini kita wujudkan 2 pangkat 2. Jadi semua yang di atas sudah kita gunakan SOP. Nah, ini yang bawah 10 itu 2 kali 5, 14 2 kali 7 dipangkatkan 5. Mari kita tata kembali. 5 pangkat 5, 7 pangkat 5 tetap. Nah, yang ini maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 7 hasilnya 2 pangkat 14. Dikali ya, 2 kali 7 14. Untuk yang pembilang penyebut ya sampai salah. Untuk yang penyebut 2 kali 2 ini 2 pangkat 2. 5 tetap, 7 tetap, pangkat 5 tetap. Lanjut. Maka yang pembilang tetap, nah yang bawah kurungnya dibuka, maka jadilah 2 kali 5 2 pangkat 10
dikali 5 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, mari kita gunakan SOP pembagian. 5 pangkat 5, 5 pangkat 5 gugur. 7 pangkat 5, 7 pangkat 5 gugur. Nah, kan tinggal sisa ini. 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 14 dikurang 10 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi yang seperti ini kelihatannya besar, ribet. Ternyata kalau kita gunakan SOP, tinggal kita bagi-bagi, maka hasilnya 16. Wah, nggak percaya Pak, masa saya 16? Ya dihitung lah, kan ada kalkulator. Hitung aja, 35 pangkat 5 berapa? Dikali 4 pangkat 7. Nanti yang bawah 10 kali 14 berapa? Pangkatkan 5, tinggal dibagi. Apakah ketemu 16? Ya, pas semoga. Kalau udah ketemu stres nanti. Mudah-mudahan pas 16 ya. Mudah-mudahan. Nah, akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Sekali lagi, saya percaya kalau kita paham satu bentuk soal, kita akan bisa mengerjakan ribuan soal dalam bentuk yang sama. Jadi tadi kita sudah mempelajari 5 bentuk soal. Berarti kita sudah bisa mengerjakan 5 ribuan soal dengan model yang sama. Kalau model lain kalian belum mampu ya wajar, mungkin karena belum berpengalaman dalam menentukan langkah-langkahnya. Nah, soal 1 dan 2 ini sudah ada dibahas di contoh soal. Diketahui X sama dengan 1/3, Y 3, Z 9. Hitunglah X pangkat 2 dikali Y dikali Z pangkat 3 dibagi X kali Y kuadrat dikali Y Z pangkat 2. Yang kedua, hitunglah. Wah, ini mudah saja. Nah, dengan kedengarnya suara ini, itu artinya tanda kita akan berpisah. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah menonton belajar video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat. Saya doakan semoga keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Jangan lupa selamat belajar.